Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dunia Hikmanesia, channel yang setia menyajikan kisah-kisah penuh hikmah dan syarat pelajaran, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dukung channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like, comment, and share. Insya Allah membawa berkah. Sahabat, sebagai khalifah ketiga sekaligus menantu Rasulullah yang bergelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, nama Utsman bin Affan yang terkenal dengan sifat pemurah dan dermawan tersebut tentu sangat familiar bagi seluruh umat Islam. Beliau memimpin umat dari tahun 644 sampai 656 Masehi atau selama 12 tahun pasca meninggalnya Umar bin Khattab, menjadikannya sebagai khalifah terlama dalam sejarah politik Islam di era Khulafaur Rasyidin. Karenanya tidak heran jika kemudian banyak catatan penting dalam sejarah Islam yang melibatkan sosok sahabat yang juga tercatat sebagai salah satu bisnismen ulung nan cerdas dan juga konglomerat muslim kaya raya di zamannya. Salah satu catatan sejarah menarik yang sampai sekarang masih abadi dalam ingatan umat adalah kisah akuisisi atau pembelian sumur milik Yahudi di kota Madinah. Bagi Anda yang pernah berhaji atau berumroh pasti paham betul bagaimana pentingnya air di kota Madinah yang kering kerontang dengan lingkungan geografis yang didominasi oleh gunung-gunung batu. Saat itu, umat Islam baru saja hijrah ketika musim kering berkepanjangan yang menyebabkan sebagian besar sumur warga kehilangan deposit air melanda Madinah. Situasi ini diperparah oleh jumlah penduduk yang bertambah padat sejak kedatangan kaum muhajirin dari Mekah tersebut. Sayangnya, sumur Bi'ru Raumah, satu-satunya sumur yang masih mempunyai deposit air terbesar dan terbaik di kota Madinah yang ternyata milik warga Yahudi, saat itu justru sengaja dikomersilkan dengan harga yang mahal, sehingga warga Madinah banyak yang tidak sanggup untuk membelinya. Mendapati situasi Madinah yang sedang darurat air bersih, sekaligus melihat fakta kezoliman Yahudi pemilik sumur, seperti diriwayatkan dalam HR Muslim, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Demi mendengar sabda Rasulullah, Utsman bin Affan, sang bisnismen ulung dan cerdas tersebut, langsung bergegas mendatangi si Yahudi pemilik sumur Bi'ru Raumah, bermaksud membeli sumur tersebut untuk diwakafkan kepada seluruh warga Madinah. Sayangnya, ternyata negosiasi dengan si Yahudi tidak berjalan mulus, bahkan beberapa kali berakhir dengan deadlock. Karena kebahilannya si Yahudi hanya mau melepas sumur dengan harga yang tidak masuk akal. Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui kecerdasan dan pengalaman Utsman sebagai bisnismen. Disinilah kecerdasan strategi Utsman benar-benar terbukti brilian. Utsman setuju menerima harga tinggi si Yahudi, bahkan lebih tinggi dari yang ditawarkan, tapi Utsman hanya mengajukan penawaran untuk membeli separuh saja dari sumur tersebut. Jadi dengan harga separuh juga, yaitu seharga 20.000 dirham. Dengan teknis perjanjian sehari, sumur menjadi milik Utsman bin Affan, dan sehari besoknya kembali menjadi milik si Yahudi. Strategi penawaran harga tinggi Utsman bin Affan, tapi hanya mengambil separuh bagian sumur Bi'ru Raumah ini, diterima oleh si Yahudi dengan sukacita. Si Yahudi telah berhitung akan mendapatkan untung besar, yaitu dapat uang dari pembayaran Utsman bin Affan, dan yang pasti, sumur Bi'ru Raumah secara fisik tidak berkurang sedikit pun, alias tetap menjadi miliknya. Toh yang diambil airnya saja, bukan sumurnya. Setelah prosesi akad jual beli tuntas, Utsman bin Affan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumumkan kepada seluruh warga Madinah bahwa sejak hari ini dan berjeda tiap satu hari, semua warga Madinah boleh mengambil air bersih di sumur Bi'ru Raumah untuk kebutuhan masing-masing selama 2 hari tanpa harus membayar alias gratis. Artinya, jika perjanjian dimulai hari ini, maka hari ini warga Madinah boleh mengambil air di sumur secara gratis. Dan besoknya, warga Madinah tidak bisa lagi mengambil air di sumur secara gratis. Karena hari itu, sumur kembali menjadi milik si Yahudi.
Jadi kalau warga Madinah mau mengambil air gratis lagi, baru bisa mengambil besok lusa. Begitulah seterusnya. Disinilah kecerdikan Utsman terbukti. Keesokan harinya, sumur biru Raumah yang kembali menjadi milik si Yahudi ternyata tidak ada pembelinya, karena semua penduduk Madinah sudah mempunyai persediaan air yang cukup di rumah untuk 2 hari. Situasi ini terus berulang, sampai akhirnya si Yahudi merasa rugi, karena tidak ada pendapatan lagi. Sampai akhirnya si Yahudi menjual separuh sumur tersisa yang menjadi haknya kepada Utsman bin Affan. Sekali lagi di sini Utsman menunjukkan kesalehan dan kebesaran jiwanya. Secara hukum ekonomi, si Yahudi yang telah pasrah separuh sumurnya dihargai berapapun oleh Utsman. Sebagai bisnismen tentu sah-sah saja sebenarnya Utsman membeli separuh sumur kedua itu dengan harga yang murah. Tapi Utsman tidak memilih opsi itu. Demi kemanusiaan, Utsman lebih memilih untuk tetap membeli sumur itu dengan harga tinggi, yaitu sama dengan harga pembelian separuh sumur yang pertama, sebesar 20.000 dirham. Sejak saat itu, sumur biru Raumah sepenuhnya menjadi milik Utsman bin Affan dan diwakafkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat kota Madinah yang memerlukan air, termasuk si Yahudi pemilik terdahulu. Dan tidak itu saja. Di sekitar sumur yang diwakafkan untuk kepentingan semua warga Madinah tersebut menjadi kebun kurma yang sangat subur. Setelah beberapa waktu kemudian, pohon kurma yang tumbuh dan ditanam di kebun semakin banyak, sehingga hasil kebunnya juga menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Madinah. Dan setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, pada masa pemerintahan Daulah Utsmaniyah Turki Utsmani, kebun yang masih diregistrasi atas nama Khalifah Utsman bin Affan ini tetap dikelola dengan baik, sehingga dari waktu ke waktu semakin berkembang. Setelah Daulah Utsmaniyah tumbang, pengelolaan kebun kurma untuk selanjutnya dikelola oleh pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia melalui Departemen Pertaniannya. Dipegang Kerajaan Saudi, aset kebun Khalifah Utsman tetap dipelihara dengan baik. Bahkan untuk mendapatkan hasil panen terbaik, berbagai teknologi canggih juga diterapkan di kebun yang mempunyai aset tanaman kurma terbaik sampai berjumlah ribuan pokok. Tidak hanya aset kebun yang dikelola secara profesional oleh pemerintah Arab Saudi, tapi juga dana hasil dari penjualan panen kurmanya. Menurut laporan pemerintah Arab Saudi, setiap tahunnya dari total keuntungan yang didapat, setengah disalurkan untuk zakat, anak-anak yatim, fakir miskin, dan semua yang membutuhkan. Untuk setengah keuntungannya lagi dikelola oleh Kementerian Wakaf dengan ditabung atau disimpan ke rekening khusus atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kini peninggalan harta wakaf Utsman bin Affan itu dibangun sebuah masjid dan hotel Utsman bin Affan di Madinah. Khusus untuk hotel bintang 5 hasil investasi dari Kementerian Wakaf Kerajaan Arab Saudi, lokasinya di kawasan premium kota Madinah, yaitu di Markaziyah atau tepat di samping Masjid Utsman bin Affan yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Hotel super mewah bintang 5 yang dibangun setinggi 15 lantai dengan total 210 kamar, plus 30 kamar khusus yang dilengkapi 2 restoran besar dan 6 unit perbelanjaan ini, keseluruhan modalnya diambil dari aset rekening khusus Utsman bin Affan. Masya Allah. Pengelolaan hotel juga diperlakukan kurang lebih sama dengan pola pengelolaan pada perkebunan kurma. Dari hotel yang dioperasikan oleh jaringan hotel profesional Sheraton Group itu, separuh dari total pendapatannya juga digunakan untuk kepentingan sosial dan separuhnya lagi ditabung ke rekening atas nama Utsman bin Affan setelah dikurangi biaya operasional. Kalau dihitung-hitung, dari masa kehidupan Khalifah Utsman di abad ke-7, atau tepatnya 579 hingga 656 Masehi, rekening abadi atas nama Khalifah Utsman bin Affan telah terpelihara selama lebih dari 1.300-an tahun. Luar biasanya, sepeninggal beliau aset yang dimiliki semakin membesar dan terus memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh seorang Utsman bin Affan karena kedermawanan yang dimiliki semasa hidup